Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Anandi Arif dari manajemen 6RA. Di sini saya akan menganalisis aplikasi e-government yaitu BPJS Kesehatan. Pokok bahasan yang pertama, pengertian BPJS Kesehatan. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan BPJS Kesehatan. Yang ketiga, kebutuhan data pada BPJS Kesehatan. Yang keempat, saran pengembangan BPJS Kesehatan. Pengertian BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggara jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun, PNS, dan TNI atau Polri veteran, perintis kemerdekaan beserta berkeluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 5 program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya murah. BPJS Kesehatan memiliki beberapa member yang banyak karena biaya atau iuran yang dipungut pemerintah masih terjangkau. Wajib. BPJS Kesehatan yang diselenggarakan langsung dari pemerintah atau negara ini memang sebuah program yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa wajib? Hal ini dikarenakan ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur kewajiban ini. Lebih lanjut lagi, jika kamu ikut asuransi swasta, kamu juga diwajibkan pemerintah untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Bila tidak punya, maka kamu bakal kesulitan mengurus hal-hal lainnya, seperti membuat kartu tanda penduduk hingga mengurus surat izin mengemudi. Tanpa medical check up, jika kamu ikut asuransi kesehatan swasta, kamu bakal melewati proses medical check up terlebih dahulu. Jika itu penyakit yang kronis dan kamu sudah berusia 40 tahun ke atas, maka premi kamu bakal menjadi semakin mahal. Kemungkinan terburuknya kamu bisa ditolak bila mengajukan polis asuransi. Namun hal ini tidak bakal terjadi jika kamu memiliki member BPJS Kesehatan. Di umur berapapun kamu bisa mendaftar dan enaknya tanpa medical check up. Bahkan bayi yang masih dalam kandungan bisa didaftarkan. Dijamin seumur hidup. Hanya BPJS Kesehatan yang mampu menjamin pesertanya hingga seumur hidup, tidak seperti asuransi lainnya. Sejauh ini yang diketahui, redaksi ajaib asuransi kesehatan hanya melindungi membernya hingga usia maksimal 100 tahun. Itu pun belum ada yang membenarkan kabarnya. Tidak ada pengecualian. Kelebihan BPJS Kesehatan adalah tidak adanya pengecualian. Biasanya asuransi swasta, seorang yang terkena penyakit parah bisa saja ditolak. Kalaupun diterima, premi yang ditanggung bakal ditolak. Selain itu, klaim dana bisa semakin sulit bila kamu dianggap melakukan kebohongan. Hal itu tidak bisa bakal terjadi di BPJS karena tidak ada pengecualian penyakit yang diderita para membernya. Perubahan data bila dilakukan online. Memang sebelumnya jika peserta BPJS Kesehatan ingin melakukan perubahan data harus datang ke kantor cabang atau pusat. Namun, mengingatkan semakin hari makin melunya peserta BPJS Kesehatan yang mengantri, pemerintah langsung mengatasinya dengan membuka perubahan secara online. Jadi bagi peserta yang ingin melakukan perubahan data pribadi sebagai nomor telepon peserta, alamat, dan lain, atau akses kelas BPJS dan sebagainya, peserta bisa ubah melalui website
BPJS Kesehatan atau melalui aplikasi JKN yang sebelumnya harus diunduh terlebih dahulu di Play Store ataupun App Store. Metode berjenjang dan berlarut. Masalah yang pertama di BPJS Kesehatan yaitu metode berjenjang atau berlarut saat para peserta melakukan klaim. Di luar keadaan darurat, peserta BPJS Kesehatan memang diharuskan memeriksa penyakit yang ada di fase 1 terlebih dahulu. Fase 1 ini maksudnya adalah puskesmas atau klinik terdekat. Bila di fase 1 pasien dinyatakan menderita penyakit parah, maka langsung dirujuk ke rumah sakit. Setelah itu pasien harus mencari rumah sakit yang bekerja dengan BPJS. Sementara di asuransi lain kamu bisa langsung ke rumah sakit yang sudah bekerja sama. Hanya Indonesia, layanan kesehatan BPJS memang hanya bisa melindungi diri di wilayah Indonesia saja. BPJS Kesehatan berbeda dengan asuransi swasta yang melindungi kamu sebagai peserta di rumah sakit hingga seluruh dunia yang tentunya sudah bekerja sama. Antre, wajar saja bila kamu berobat menggunakan BPJS Kesehatan harus antri terlebih dahulu sebelum dipanggil giliran. Hal ini dikarenakan hampir seluruh masyarakat Indonesia memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk berobat. Jika ingin lihat data BPJS Kesehatan, langsung bisa kunjungi webnya, yaitu https://bpjskesehatan.go.id BPJS. Saran pengembangan BPJS Kesehatan. Menurut saya perlu adanya pengembangan aplikasi untuk mengcreening kasus-kasus rujukan serta mengidentifikasi indikasi negatif INA CBBGS. Perlu adanya regulasi untuk melakukan audit medis dengan pendekatan spot check atau memeriksa berkas-berkas pasien yang sudah pulang dari RS secara tiba-tiba. Terima kasih. Sekian presentasi saya.